syuting. Pikir deh. Ya ada tengah kana. Bulan air, bulan ini. Iya. Beres gitu, Bi. Beres lah, alhamdulillah. Ini kok. Enjuk. Ipahin. Mulai lah. Kau kan mudah ketawa borong, Bi. Ayo, Bi. Ada aku uring di video. Asin. Emang ibu naserua. Iya. Uring lah. Uring aja. Uring be maru. Uring aja, mana mah. Yuk dia udah apa dia? Tahu. Nah, Ay mantap kok ini. Kok tuh nyari kaju deh juga tadi. Kok nyari kaju mak anu lu kok terus udah lau belas aku ate kalah jadi. Maksudnya ya anu ini. Dunia lah dulu nak, kok nggak kenceng tak tahu pun mamat hamil dateng. Selesai orang di pikiran. Laku ada sana. iya. Ada. Mbak lah sama adek. Yu. Tambahin tadi ngalah. Apalagi pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Ini temanya masih ditemenin sama emak ya teman-teman. Terus tadi juga ada Mak Cas itu dulu yang bantu-bantu di rumah ibu mertua waktu ibu belum pensiun. Karena ibu udah pensiun, sekarang Mak Cas juga udah pensiun. Mak Cas itu asli Probolinggo ya teman-teman, dan orang asli Probolinggo itu biasanya pakai bahasa Madura. Nah kan kadang ada yang nanya, aku kok nggak ngomong Jawa atau omonganku itu nggak medok dan juga nggak ngomong Madura. Jadi sebetulnya aku kalau ketemu sama yang orang Madura atau misalnya sama yang Jawa ngapak ya ngomong Jawa atau ngomong Madura, cuma memang nggak seluas mereka yang bahasa aslinya teman-teman ya. Jadi maklumin aja gitu, bisa Madura sedikit, kalau ngomong agak kagok, cuma kalau untuk ngerti insya Allah ngerti gitu ya, karena memang bahasa sehari-hari aku itu pakai bahasa Indonesia. Kenapa nggak bahasa Jawa atau bahasa Madura? Yang pertama, aku itu bahasa Jawa bisanya bahasa yang kasar, bukan yang halus gitu maksudnya ya teman-teman. Jadi khawatirnya kalau aku ngomong Jawa apalagi ke orang yang lebih tua, kalau ngomongnya itu yang kasar, khawatirnya dikiranya nggak sopan, padahal memang aku bisanya itu bukan bahasa yang halus. Begitu juga sama bahasa Madura, karena memang aku bahasa Madura itu ngertinya ya dari Mak Cas tadi itu, karena dulu kan Mak Cas setiap hari ke rumah ya kan. Jadi ya yang ngomong Maduraan itu Mak Cas, sedangkan Mak Cas itu nggak bisa bahasa Indonesia teman-teman. Jadi kayak aku ngomong bahasa Indonesia, Mak Cas pakai bahasa Madura, jadi kayak nyambung nggak nyambung gitu loh, malah jadi pakai bahasa kalbu gitu. Yang penting ngerti lah yang diomongin gitu, meskipun ujung-ujungnya kayak pakai bahasa isyarat gitu kan nantinya, karena memang ya seperti itu. Terus kalau untuk bahasa Jawa itu Jawa Tengah sama bahasa Jawanya Jawa Timur udah pasti beda ya teman-teman. Nah, kalau ibu mertua itu yang ngomongnya bahasa Jawa sebetulnya. Cuma aku kan khawatirnya kayak nggak sopan banget nih anak ngomong ke mertua pakai bahasanya bahasa yang bukan halus gitu kan. Tapi ya akhirnya aku ngomongnya pakai bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang kalau ngomong sama ibu ya udah pakai bahasa Jawa senyeplosnya aku gitu loh, yang biasa dipakai sama ibu gitu, karena kan ibu ngomong sama aku bahasanya bahasa yang biasa, bukan bahasa yang halus gitu kan. Nah terus kalau untuk Jawa ngapak, jadi sebetulnya aku tinggal di Cilacap itu sampai usia SD teman-teman, atau sekitar 12 tahunan gitu ya. Kenapa? Karena aku setelah SD itu langsung ke Bekasi. Jadi aku tinggal di panti asuhan, disuruh sama emak, sebetulnya yang nggak disuruh karena memang keadaan yang terpaksa gitu ya, membuat aku harus banget. Kenapa harus banget?
pergi ke Bekasi, karena kalau aku nggak ke Bekasi aku nggak sekolah teman-teman. Jadi ya karena emak itu kan dulu itu bukan dari golongan orang yang mampu, ibaratnya kalau misalnya mau dikatain miskin pun ya memang miskin gitu. Aku nggak malu untuk menyebutkan itu karena memang saat itu keadaannya begitu. Dulu itu emak sempat bilang juga, kamu kalau mau sekolah di sini tunggu ya, berhenti setahun dulu ngumpulin dana untuk bisa melanjutkan ke SMP gitu waktu itu. Tapi terus ada malaikat yang Allah kirimkan berwujud manusia gitu ya, yang memang nyari orang-orang yang kurang mampu tapi punya semangat belajar yang tinggi, dimasukin ke sebuah panti asuhan di Bekasi itu. Nah jadi waktu itu datang tuh orang ke rumah, beliau temennya yang punya panti asuhan di Bekasi. Nah jadi datang ke rumah itu nawarin, aku mau nggak sekolah di Bekasi gitu. Tanpa pikir panjang aku tuh cuma nanya ke emak gitu, emak boleh nggak aku sekolah di Bekasi gitu. Ya udah, karena emak mengizinkan, aku akhirnya ke Bekasi ke panti asuhan itu. Kenapa? Ya karena memang kalau misalnya di tempat aku waktu itu ya, kalau lulus SD itu kalau yang punya dana ya langsung sekolah SMP. Kalau yang nggak punya pilihannya dua, menikah sama jadi pembantu teman-teman. Nah waktu itu pikiranku tuh kayak merasa, iya aku tuh masih kecil gitu, nikah yang nggak mau, kerja juga kayak kok kerja sih gitu kan, ibaratnya kayak masih mau sekolah. Jadi waktu itu makanya aku langsung mengiyakan tawaran temen dari yang punya panti asuhan itu. Dan sampai aku itu lulus SMA ya tinggal di Bekasi. Yang pengen tahu tempatnya ada di Pondok Pekayon Indah, itu untuk asrama perempuannya, dan untuk asrama putranya itu ada di Kampung Ceger teman-teman, ada di Bekasi. Nama panti asuhannya itu Panti Asuhan Marhamah Robani. Jadi buat teman-teman yang deket sama Bekasi bisa sekali-kali mampir ke tempat panti aku dulu dibesarkan ya, tempat aku dibesarkan. Dan di sana itu alhamdulillah aku bersyukur banget karena panti asuhannya itu bukan panti asuhan yang terlihat seperti apa ya, kebanyakan di TV gitu, kayak kumuh terus anaknya nggak terurus. Itu nggak seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah aku dapat ilmu ya, dunia akhirat itu ilmunya dapat dari sana. Terus dapat ilmu untuk bawa diri lah buat hidup gitu, alhamdulillah. Jadi di sana ada perjuangan, ada kasih sayang, ada semuanya, ada kesedihan, pokoknya semua aku dapat di sana gitu ya. Makanya aku bersyukur banget waktu itu ngambil pilihan untuk pergi meninggalkan emak gitu. Jadi selain aku yang paling jarang tinggal sama emak, karena memang dari kecil sudah terpisah gitu. Wah elah lebay banget. Iya kan, dari aku SD ke Bekasi, terus habis dari Bekasi ke Jakarta sebentar, habis itu langsung ke Probolinggo karena menikah sama suami aku yang sekarang ya teman-teman. Jadi apa namanya, kayak waktu sama emak tuh bener-bener sebentar, sedangkan saudara aku sekandung gitu semuanya sekarang adanya di Cilacap, jadi mereka bisa deket sama emak. Makanya nih momen-momen bareng-bareng sama emak begini kayak yang aku rindukan gitu. Mungkin emak juga merasakan yang sama ya. Makanya kalau teman-teman bosan ngeliat video aku yang nggak ngapa-ngapain ini, mohon dimaklumi aja karena emang ini buat kenang-kenangan aku juga gitu ya teman-teman. Dan salah satu yang menjadi penyebab kenapa aku ngomongnya pakai bahasa Indonesia itu ya seperti itu, jarang ketemu sama yang sefrekuensi itu maksudnya yang satu kayak yang ngapak. Aku jarang ketemu, paling aku ngomong ngapak ya sama itu, sama keluarga kalau teleponan, kalau video callan gitu. Terus kalau ngomong sama Madura ya sama orang-orang yang udah aku kenal aja. Khawatirnya kan aku salah ngomong, mereka udah paham gitulah ya. Kalau misalnya sama orang yang gak dikenal kan nanti dikiranya ini sok-sokan banget sih orang ngomong gitu. Jadi makanya aku lebih nyaman berbahasa Indonesia. Cielah, bahasa pemersatu ya kan, bener nggak? Dan ini video ini tuh
Aku pagi-pagi lagi bikin nasi goreng, bukan aku sih, lebih tepatnya emak. Dan aku juga bikin es telur puyuh teman-teman, karena waktu itu sempet janjiin keponakan aku kalau misalnya kesini sini gitu makan es telur puyuh bareng-bareng di sini. Bukan sesuatu yang mahal, tapi ya seneng aja kalau misalnya lagi kumpul-kumpul gitu kan. Pokoknya apapun, kalau misalnya makan dengan orang-orang tercinta, makan dengan rasa syukur, apapun itu keadaannya pasti alhamdulillah nikmat aja ya kan. Bareng-bareng makan gak makan ngumpul celah. Dan ini bikin nasi goreng pagi-pagi ya teman-teman untuk sarapan, karena alhamdulillah aku punya dayang baru nih yang jagain adek Kanza. Ada mbak gitu kan yang jagain, jadi ya udah aku bisa bareng-bareng sama emak di dapur. Ngapain ya ngapain aja. Oke, videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul-muncul lu. Minta uang, minta uang. Mau ngapa lah? Mau beli-beli. Lah, beli-beli ya. Beli apa? Punyanya ada. Ikut diajak Mas Davin sama Mas Zain. Nggak ada uangnya itu mas, cas-casan. Tutup. Nggak ada uangnya, cas-casan. Casan HP.